Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Ainaya Al-Fatihah dari Universitas Tikubang Unisbank Semarang. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah Pengauditan 2 yang diampu oleh Bapak Arif Himawan Dwi Nugroho SE AK MM CA CPA. Di sini saya akan mempresentasikan materi mengenai pengujian substantif persediaan, observasi perhitungan fisik. Materi presentasi yang akan saya bahas meliputi yang pertama, sifat siklus produksi, yang kedua, materialitas dan risiko inheren, yang ketiga, pemahaman bisnis dan industri klien, yang keempat, pengujian pengamati perhitungan persediaan fisik klien, yang kelima, pengujian penetapan biaya persediaan, dan yang terakhir adalah pengujian persediaan yang disimpan dan dikendalikan oleh pihak ketiga. Yang pertama adalah sifat siklus produksi. Siklus produksi atau production cycle berhubungan dengan konversi bahan baku menjadi barang jadi. Siklus ini meliputi perencanaan serta pengendalian produksi dari jenis-jenis dan kuantitas barang yang akan diproduksi, tingkat persediaan yang akan dipertahankan, serta transaksi dan peristiwa yang berkaitan dengan proses pabrikasi. Transaksi yang terjadi dalam siklus ini dimulai pada saat bahan baku diminta untuk diproduksi dan berakhir ketika barang yang diproduksi ditransfer ke barang jadi. Tujuan audit atas siklus produksi pada umumnya adalah sama dengan tujuan dari audit itu sendiri, yaitu menilai kewajaran atau kelayakan penyajian laporan keuangan yang dibuat oleh perusahaan. Namun, pada audit siklus produksi ini sendiri berfokus kepada dua tujuan. Yang pertama, tujuan audit atas kelompok transaksi yang berkaitan dengan transaksi pabrikasi, dan yang kedua adalah tujuan audit atas saldo akun yang berkaitan dengan saldo persediaan serta harga pokok penjualan. Selanjutnya adalah materialitas dan resiko inheren. Materialitas. Bagi entitas pabrikan dan pedagang eceran, persediaan adalah unsur yang material dan audit atas persediaan merupakan hal yang penting untuk mencapai pendapat tentang kewajaran penyajian suatu laporan keuangan secara keseluruhan. Pertimbangan utama dalam mengevaluasi alokasi material adalah penentuan besarnya salah saji yang akan mempengaruhi keputusan pemakai laporan keuangan yang sehat. Pertimbangan sekunder atau pertimbangan yang kedua adalah hubungannya dengan biaya untuk mendeteksi kesalahan. Biasanya pada audit persediaan itu memerlukan banyak biaya. Hal itu karena di dalam audit persediaan itu mengamati keberadaan persediaan dan mengaudit ketetapan penilaian persediaan. Akibatnya, seorang auditor biasanya akan mengalokasikan suatu jumlah yang signifikan dari keseluruhan materialitas ke audit persediaan tanpa melebihi jumlah yang ia anggap akan mempengaruhi analisis pemakaian laporan keuangan. Selanjutnya adalah risiko inheren. Risiko inheren sendiri adalah kerentanan asersi terhadap salah saji yang material dan diasumsikan bahwa tidak ada pengendalian. Risiko inheren dari terjadinya salah saji dalam laporan keuangan yang disebabkan oleh transaksi persediaan pada jaringan hotel ataupun distrik sekolah itu relatif lebih rendah. Kenapa? Karena persediaan bukan merupakan bagian yang materialitas dari proses entitas tersebut. Berbeda dengan perusahaan manufaktur, perdagangan, pedagang eceran, persediaan sangat-sangat penting dan dinilai sebesar atau mendekati maksimum karena alasan-alasan sebagai berikut. Yang pertama, volume transaksi pembelian, pabrikasi, dan penjualan yang mempengaruhi akun-akun ini biasanya tinggi, sehingga meningkatkan peluang terjadinya salah saji. Yang kedua, seringkali terjadi masalah yang diperdebatkan seputar identifikasi pengukuran dan alokasi biaya-biaya yang dapat dimasukkan dalam persediaan. Contohnya seperti bahan, tenaga kerja, dan overhead pabrik. Yang ketiga, persediaan seringkali disimpan di berbagai lokasi,
sehingga menambah kesulitan yang berhubungan dengan penyelenggaraan pengendalian fisik terhadap pencurian dan kerusakan, serta akuntansi yang tepat untuk barang dan perjalanan di antara lokasi-lokasi itu. Yang keempat adalah persediaan sangat rentan terhadap pembusukan, keusangan, dan faktor-faktor lain seperti kondisi ekonomi umum yang dapat mempengaruhi permintaan serta kemampuan menjual, dan dengan demikian akan mempengaruhi ketetapan penilaian persediaan tersebut. Yang kelima adalah persediaan mungkin dijual dengan perjanjian return atau pembelian kembali. Selanjutnya adalah pemahaman tentang bisnis dan industri klien. Pemahaman tentang bisnis dan industri klien akan membantu auditor dalam merancang program audit yang efektif dan efisien. Bagi banyak perusahaan, persediaan publikasi merupakan proses inti, dan kemampuan entitas untuk menghasilkan laba serta arus kas akan tergantung pada seberapa baik proses publikasi ini dikelola. Sedangkan bagi banyak perusahaan distribusi dan eceran, manajemen persediaan merupakan hal yang penting untuk mencapai sebuah keberhasilan. Auditor biasanya ingin memahami intensivitas modal dari perusahaan publikasi, di samping bauran bahan baku dan tenaga kerja yang diperlukan dalam proses publikasi itu. Pemahaman ini merupakan hal yang penting dalam mengevaluasi kelayakan hasil-hasil keuangan yang dilaporkan, terutama pada saat mengevaluasi tujuan audit seperti keberadaan persediaan, penilaian persediaan baik pada biaya historis maupun nilai realisasi bersih. Apakah klien memegang hak kepemilikan atas persediaan, serta masalah penyajian dan pengungkapan. Unsur persediaan merupakan hal yang material terhadap neraca suatu entitas atau perusahaan. Walaupun demikian, setiap industri memiliki sifat yang unik dalam hal jumlah hari yang diperlukan untuk memutar persediaan. Selain itu, dalam setiap kasus, jumlah hari perputaran persediaan itu juga sangat bervariasi, sehingga sangat penting untuk memahami keadaan klien dan menemukan bukti yang mencukupi guna mendukung pendapat mengenai kewajaran penyajian laporan keuangan. Pada saat mengevaluasi kewajaran penyajian laporan keuangan, auditor biasanya akan mengevaluasi harga pokok penjualan dan margin kotor ketika mengaudit persediaan. Auditor juga harus menyadari bahwa jika persediaan ditetapkan terlalu tinggi, maka harga pokok penjualan akan ditetapkan terlalu rendah dan margin kotor ditetapkan terlalu tinggi. Karena pentingnya persediaan bagi menilai kewajaran laporan keuangan perusahaan pabrikan, maka auditor dapat menggunakan prosedur analitis untuk mengidentifikasi bidang-bidang yang bermasalah. Prosedur analitis adalah prosedur yang murah dari segi biaya dan dapat membuat auditor waspada terhadap potensi terjadinya salah saji. Seperti jika laporan keuangan yang disajikan untuk audit memperlihatkan kecenderungan naiknya margin laba yang disertai dengan naiknya jumlah hari perputaran persediaan, maka persediaan mungkin telah ditetapkan terlalu tinggi. Ini akan memperingatkan auditor agar memperhatikan secara seksama keberadaan dan penilaian persediaan. Auditor mungkin juga akan diperingatkan dengan masalah-masalah sisa batas yang dapat menyebabkan persediaan ditetapkannya terlalu tinggi. Jika persediaan bersifat material bagi audit laporan keuangan, maka auditor tidak boleh menganggap bahwa prosedur analitis merupakan pengganti untuk pengujian rincian lainnya, tetapi prosedur ini bisa sangat efektif dalam memusatkan perhatian audit di mana salah saji mungkin terjadi. Selanjutnya adalah pengujian substantif atas saldo persediaan. Pengujian ini meliputi prosedur awal, prosedur analitis, pengujian rincian transaksi, pengujian rincian saldo, pengujian rincian saldo estimasi akuntansi, prosedur yang diwajibkan, dan yang terakhir penyajian dan pengungkapan. Namun pada kesempatan kali ini, untuk pembahasan mengenai pengujian substantif atas saldo persediaan, saya akan membahas mengenai pengujian rincian saldo.
Pengujian rincian saldo sendiri terdiri dari pengujian mengamati perhitungan persediaan fisik klien, kemudian pengujian penetapan biaya persediaan, dan kemudian mengkonfirmasi persediaan pada lokasi di luar entitas, dan memeriksa perjanjian dan kontrak konsinyasi. Sebelum melakukan pengujian substantif atas saldo persediaan, biasanya seorang auditor terlebih dahulu akan menentukan apa sih resiko deteksinya. Tingkat risiko deteksi dapat diterima untuk pengujian rincian atas asersi-asersi persediaan akan mencerminkan suatu hubungan yang terbalik dengan penilaian resiko inheren, resiko pengendalian, dan resiko prosedur analitis yang relevan dan berkaitan dengan asersi-asersi tersebut. Penilaian resiko pengendalian yang relevan bervariasi menurut kelompok-kelompok transaksi yang mempengaruhi akun-akun persediaan tertentu. Misalnya, dalam menilai risiko pengendalian untuk asersi eksistensi atau keberadaan atau keterjadian pada persediaan barang dagang, auditor akan memperhitungkan penilaian risiko pengendaliannya untuk asersi, eksistensi, atau keberadaan atau keterjadian bagi transaksi pembelian yang memperbesar saldo persediaan, dan asersi kelengkapan untuk transaksi penjualan yang memperkecil saldo persediaan. Sebagai contoh yang lainnya, dalam penilaian risiko pengendalian dalam asersi penilaian atau alokasi untuk persediaan bahan baku, mengharuskan diperhitungkannya penilaian risiko pengendalian gabungan untuk asersi-asersi penilaian atau alokasi, baik atas transaksi pembelian maupun transaksi fabrikasi yang mentransfer biaya-biaya produksi. Karena gabungan antara penilaian risiko inheren dan pengendalian seringkali paling tinggi pada asersi keberadaan atau keterjadian dan penilaian atau alokasi, maka tingkat risiko deteksi keseluruhan yang dapat diterima harus diperkecil untuk asersi-asersi ini dibanding dengan asersi yang lainnya. Kenapa? Hal ini akan mempengaruhi keputusan auditor dalam merancang pengujian substantif dan bauran prosedur analitis serta pengujian rincian. Yang pertama adalah pengujian mengamati perhitungan persediaan fisik klien. Pengujian mengamati perhitungan persediaan fisik klien terdiri dari penetapan waktu dan luas observasi, rencana perhitungan persediaan, dan pelaksanaan observasi perhitungan fisik. Penetapan waktu dan luas pengujian. Penetapan waktu pengamatan persediaan tergantung pada sistem persediaan yang dianut. Di sini ada dua sistem persediaan. Yang pertama sistem persediaan periodik, yang kedua sistem persediaan perspektual. Dalam sistem persediaan periodik, kuantitas ditentukan melalui perhitungan fisik dan semua perhitungan telah dilakukan pada tanggal tertentu. Tanggal itu harus ditetapkan pada atau mendekati tanggal neraca, dan auditor biasanya harus hadir pada penetapan tanggal tersebut. Sedangkan dalam sistem persediaan perpetual, dengan pengendalian internal yang efektif, perhitungan fisik dapat dilakukan dan dibandingkan dengan catatan persediaan pada tanggal interim. Apabila catatan perpetual telah diselenggarakan dengan baik dan perbandingan dengan perhitungan fisik telah dilakukan secara periodik oleh klien, maka auditor harus hadir untuk mengamati sampel representatif dari perhitungan semacam itu. Selanjutnya, luas pengujian perhitungan. Luas pengujian perhitungan yang dilakukan oleh auditor tergantung pada kecermatan para karyawan klien dalam menghitung persediaan, kemudian sifat dan komposisi persediaan, dan juga efektivitas pengendalian yang berkaitan dengan pengamatan fisik persediaan
dan penyelenggaraan catatan perpetual. Next adalah rencana penghitungan persediaan. Penghitungan persediaan fisik oleh klien biasanya dilakukan dengan rencana atau daftar-daftar instruksi. Instruksinya apa aja sih? Yang pertama, nama karyawan yang bertanggung jawab untuk mengawasi penghitungan persediaan. Kemudian tanggal perhitungan, lokasi-lokasi yang akan dihitung, instruksi terinci mengenai bagaimana perhitungan akan dilakukan, penggunaan dan pengendalian label persediaan bernomor urut, serta lembar ikhtisar atau kompilasi, kemudian ketentuan mengenai penanganan penerimaan, pengiriman, dan perpindahan barang selama perhitungan jika aktivitas tersebut tidak dapat dihindarkan. Dan yang terakhir, pemisahan atau identifikasi barang yang bukan milik klien. Auditor harus mereview dan mengevaluasi rencana penghitungan persediaan klien jauh sebelum tanggal perhitungan. Dengan tenggang waktu yang cukup, klien akan mampu menanggapi dengan baik saran-saran modifikasi atas rencana itu sebelum perhitungan dimulai. Sudah merupakan hal yang sangat biasa bagi seorang auditor membantu klien dalam merancang suatu rencana penghitungan persediaan yang akan memudahkan baik perhitungan maupun pengamatan persediaan. Jadi seorang auditor itu sangat biasa membantu kliennya. Selanjutnya, pelaksanaan pengujian. Dalam mengamati perhitungan persediaan, auditor harus yang pertama, meneliti kecermatan para karyawan klien, apakah mengikuti rencana perhitungan persediaan atau tidak. Yang kedua, memastikan bahwa semua barang dagang telah diberi label dan tidak ada barang yang diberi 2 label. Yang ketiga, menentukan bahwa label persediaan bernomor urut dan lembar kompilasi telah dikendalikan dengan semestinya. Yang keempat, melakukan beberapa pengujian perhitungan dan menelusuri kuantitas ke lembar kompilasi. Yang kelima, mewaspadai wadah-wadah yang kosong dan tempat-tempat lowong yang mungkin ada apabila barang ditumpuk dalam formasi yang rapat. Yang keenam, mewaspadai adanya persediaan barang yang rusak dan usang. Yang ketujuh, menilai kondisi umum persediaan. Dan yang kedelapan adalah mengajukan pertanyaan tentang eksistensi barang persediaan yang lambat pergerakannya. Setelah persediaan selesai dihitung, auditor perlu membuat daftar semua label yang digunakan atau tidak digunakan atau lembar ikhtisar dan mendapatkan informasi yang cukup sehingga tidak ada persediaan yang bisa ditambahkan ke perhitungan sesudah auditor mengamati persediaan. Beberapa kecurangan yang pernah terjadi adalah menetapkan persediaan terlalu tinggi pada saat auditor tidak mengendalikan lembar perhitungan atau tabel secara memadai. Dalam melakukan pengujian perhitungan, auditor harus mencatat perhitungan yang dilakukan dan memberikan deskripsi yang lengkap serta akurat mengenai barang tersebut ke dalam kertas kerja. Data semacam ini sangat diperlukan dalam membandingkan pengujian perhitungan yang dilakukan auditor dengan penghitungan klien, serta
penelusuran perhitungan selanjutnya ke lembar ikhtisar persediaan dan catatan persediaan perpetual. Pada saat prosedur pengamatan telah selesai, sejumlah anggota tim audit harus menyiapkan sebuah ikhtisar keseluruhan. Ikhtisar itu harus mencakup uraian mengenai hal-hal berikut. Yang pertama, penyimpangan dari rencana perhitungan persediaan yang disusun klien. Yang kedua, luas pengujian perhitungan dan setiap selisih yang material yang dihasilkan. Yang ketiga, kesimpulan mengenai keakuratan perhitungan dan kondisi umum persediaan. Apabila dalam persediaan bersifat material dan auditor tidak mengamati perhitungan persediaan pada atau menjelang akhir tahun, maka AU 331.12 menyatakan bahwa pengujian atas catatan akuntansi saja tidak akan memadai dalam kaitannya dengan kuantitas. Auditor harus selalu melakukan atau mengamati beberapa perhitungan fisik persediaan dan menerapkan pengujian yang tepat atas transaksi yang terjadi selama perhitungan. Selanjutnya adalah pengujian penetapan biaya persediaan. Pengujian penetapan biaya persediaan. Pengujian ini mencakup pemeriksaan atas dokumentasi pendukung baik untuk harga pokok maupun nilai pasar. Jadi, pengujian ini itu berhubungan dengan asersi-asersi penilaian atau alokasi. Pengujian ini juga mencakup penentuan bahwa prosedur penetapan harga yang digunakan konsisten dengan yang digunakan dalam tahun-tahun sebelumnya. Review atas catatan persediaan perpetual dan pengajuan pertanyaan kepada klien harus memungkinkan auditor untuk menentukan baik dasar maupun metode penetapan harga yang digunakan dalam menetapkan harga kuantitas persediaan. Sebaliknya, konsistensi penetapan harga ini dapat ditetapkan dengan melihat kembali kertas kerja tahun sebelumnya. Langkah untuk memverifikasi penetapan harga ini mencakup penelaahan atau penetapan harga barang yang usang dan rusak, guna memastikan bahwa barang tersebut tidak dinilai melebihi nilai realisasi bersih pada tanggal laporan. Bukti pendukung mengenai biaya per unit bervariasi menurut sifat persediaan. Bagi barang-barang yang dibeli untuk dijual kembali, digunakan atau konsumsi seperti persediaan barang dagang, bahan baku dan perlengkapan, harga pokok harus di-vouching ke faktur penjualan representatif. Selanjutnya adalah pengujian harga pokok persediaan yang diproduksi. Sifat dan luas pengujian penetapan harga barang dalam proses dan barang jadi yang dilakukan oleh auditor bergantung pada variabilitas catatan akuntansi biaya klien dan metode yang digunakan oleh klien dalam mengakumulasikan biaya-biaya. Auditor harus menelaah metode itu untuk memastikan kelayakan serta akurasi dan konsistensi penerapannya. Sebagai contoh, apabila biaya standar digunakan, maka auditor harus menguji perhitungan standar itu, membandingkan perhitungannya dengan spesifikasi engineering,
memastikan bahwa standar itu mutakhir, dan mengevaluasi apakah standar itu mendekati biaya aktual dengan memeriksa akun-akun varian. Jika akun-akun varian itu memiliki saldo yang besar, maka auditor harus mempertimbangkan apakah penyajian yang wajar memerlukan dilakukannya alokasi pro rata ke persediaan dan harga pokok penjualan, dan bukan hanya membebankan varians itu ke harga pokok penjualan. Apabila asersi klien mengenai sifat persediaan berhubungan dengan hal-hal yang bersifat teknis, auditor mungkin memerlukan bantuan para pakar dari luar. Contohnya itu seperti dalam perusahaan minyak yang memiliki mutu minyak dan pelumas yang berbeda, atau pada toko perhiasan yang memiliki permata dengan karat yang berbeda dan jam tangan yang hiasan permatanya berlainan. Auditor dapat memanfaatkan pekerjaan seseorang spesialis sebagai salah satu prosedur audit untuk mendapatkan bukti yang kompeten. Apabila ini merasa puas dengan kualifikasi dan independensi pakar tersebut. Next adalah mengonfirmasi persediaan pada lokasi-lokasi di luar entitas. Apabila persediaan klien disimpan di gudang umum atau pada jasa penyimpan luar, maka auditor harus memperoleh bukti mengenai eksistensi persediaan melalui komunikasi langsung dengan si penyimpan. Pengujian ini dapat memberikan bukti tentang asersi hak, kewajiban, asersi kelengkapan jika pihak penyimpan mengonfirmasikan lebih banyak barang di tangan daripada yang dinyatakan dalam permintaan konfirmasi. Pengonfirmasian persediaan ini tidak memberikan bukti apapun tentang nilai persediaan karena penyimpan tidak diminta untuk melaporkan biaya, kondisi, atau nilai pasar barang yang tersimpan di gudang tersebut. Selanjutnya, pemeriksaan perjanjian dan kontrak konsinyasi. Barang yang ada di tangan mungkin disimpan atas permintaan pelanggan setelah penjualan terjadi, atau barang itu mungkin juga disimpan sebagai konsinyasi. Dalam kasus ini, manajemen diminta untuk memisahkan barang yang bukan miliknya selama melakukan perhitungan persediaan. Di samping itu, auditor biasanya meminta asersi tertulis mengenai kepemilikan persediaan dalam surat representasi klien. Pengujian ini memperoleh bukti yang berkaitan dengan asersi hak dan kewajiban. Sedangkan untuk barang yang disimpan sebagai konsinyasi, pengujian ini juga memberikan bukti mengenai asersi penyajian dan pengungkapan. Pengujian yang terakhir adalah pengujian persediaan yang disimpan dan dikendalikan oleh pihak ketiga. Konfirmasi pada persediaan yang disimpan dan dikendalikan oleh pihak ketiga, SA 505 menetapkan ketentuan dan memberikan panduan untuk melaksanakan prosedur konfirmasi eksternal. Selanjutnya adalah prosedur audit lain. Sesuai dengan kondisi, misalnya nih, jika informasi yang diperoleh menimbulkan keraguan atas integritas dan objektivitas pihak ketiga, auditor bisa mempertimbangkan untuk melaksanakan prosedur audit lain. Prosedur ini harus prosedur yang tepat. Selain itu, hal ini juga sebagai tambahan konfirmasi kepada pihak ketiga. Contoh prosedur audit lain meliputi yang pertama, menghadiri atau mengatur auditor lain untuk menghadiri perhitungan persediaan fisik yang dilakukan oleh pihak ketiga jika hal ini praktis dilaksanakan. Yang kedua, memperoleh laporan auditor lain atau laporan auditor jasa tentang kecukupan pengendalian internal pihak ketiga untuk menjamin bahwa persediaan dihitung dengan tepat dan dijaga secara memadai.
Yang ketiga adalah menginspeksi dokumentasi tentang persediaan yang disimpan oleh pihak ketiga. Sebagai contohnya itu bukti penerimaan gudang. Yang keempat adalah meminta konfirmasi dari pihak lain ketika persediaan dijadikan sebagai jaminan. Sebagai jaminan apa? Sebagai jaminan pinjaman. Sekian video presentasi dari saya, semoga bermanfaat dan mohon maaf apabila ada salah kata. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.